Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmadianti. Saya adalah dosen di program studi D3 Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STAN IM. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan pengalaman saya dalam menyusun dokumen pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di dalam bidang pengajaran sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen pada tahun 2025. Agenda yang akan saya paparkan yaitu tentang deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, materi perkuliahan, sumber ajar, metode pembelajaran, sistem penilaian, dan video pengajaran. Untuk deskripsi mata kuliah akuntansi biaya ini memiliki bobot SKS sebanyak 3 SKS, berada di semester ketiga, dan merupakan mata kuliah prasyarat akuntansi keuangan dasar dengan kode mata kuliah EAKB 3303. Akuntansi biaya ini merupakan mata kuliah yang mempelajari konsep dasar, metode dan teknik dalam pengumpulan, pencatatan dan pelaporan biaya yang digunakan untuk mendukung proses produksi dan kegiatan operasional perusahaan, di mana mahasiswa akan mempelajari klasifikasi biaya, metode perhitungan harga pokok produk, job order costing dan proses costing, pengalokasian biaya overhead, analisis biaya volume laba, serta penerapan biaya standar dan biaya variabel. Tujuan akhir dari mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu menggunakan informasi biaya dalam pengambilan keputusan manajerial, perencanaan, dan pengendalian biaya secara efektif dan efisien. Untuk capaian pembelajaran, di sini menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang penghitungan dan pengendalian biaya, menguasai berbagai pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam mengimplementasikan konsep-konsep pengetahuan mengenai akuntansi biaya, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya, mampu menjelaskan konsep dasar akuntansi biaya, mampu menghasilkan perhitungan biaya dengan berbagai metode dalam kaitannya dengan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik, serta mampu menyusun dan menganalisis laporan akuntansi biaya dan manajemen. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu untuk menjelaskan teori akuntansi biaya dengan benar, mampu mengimplementasikan pengumpulan biaya dan penentuan perhitungan harga pokok produksi, mampu menerapkan pada perusahaan sesuai dengan kriteria pesanan dan proses, mampu menyusun dan menganalisis laporan harga pokok produksi dalam mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian manajemen dalam perusahaan manufaktur, mampu mempertanggungjawabkan, bekerja sama, dan saling berkomunikasi. Materi perkuliahan, di sini ada 14, di mana ditambah pertemuan ke-8 itu UTS dan pertemuan ke-16 itu UAS. Sumber ajar yang saya gunakan yaitu Riwayadi, Mulyadi, William, dan Hongren. Metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu case study dan problem based learning, di mana mahasiswa dihadapkan pada situasi permasalahan yang mana mahasiswa di sini didorong untuk menyelesaikan masalah dan mencari solusinya. Sistem penilaian di sini untuk keaktifan 10%, tugas 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Kita sekarang masuk ke minggu ketiga ya perkuliahan, yaitu materinya tentang metode harga pokok proses. Minggu lalu ya, yang kita pelajari adalah tentang metode harga pokok pesanan. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang saya akan membahas dulu ya mengenai karakteristik metode harga pokok proses ya. Apa sih karakteristiknya gitu ya? Yang pertama, produk yang dihasilkan itu merupakan produk standar ya. Kemudian yang kedua, produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan itu sama ya. Yang dihasilkannya produknya itu lagi gitu ya. Nah, terus kemudian yang ketiga, kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu ya. Nah, minggu lalu kan
kita ngebahasnya tentang metode harga pokok pesanan ya. Nah, sekarang apa sih perbedaannya ya metode harga pokok proses dengan metode harga pokok pesanan ya. Yang pertama yaitu dari pengumpulan biaya produksinya ya. Pengumpulan biaya produksinya gimana? Untuk metode harga pokok pesanan itu mengumpulkan biaya produksinya berdasarkan pesanan ya. Sedangkan untuk metode harga pokok proses ya, itu mengumpulkan biaya produksi per departemen produksi per periode akuntansi ya. Kemudian perbedaan yang kedua terletak di dalam perhitungan harga pokok produksi persatuannya. Nah, untuk yang metode harga pokok pesanan ini menghitung harga pokok produksi persatuannya dengan cara membagi total biaya yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Ya. Perhitungan ini dilakukannya pada saat kapan? Pada saat si pesanan selesai diproduksi, ya. Kemudian untuk metode harga pokok proses itu bagaimana perhitungannya, ya? Itu menghitung harga pokok produksi persatuannya itu dengan cara membagi total biaya produksi yang dikeluarkan selama periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan selama periode yang bersangkutan. Perhitungan ini dilakukan setiap akhir periode akuntansi, biasanya sih di akhir bulan ya. Kemudian perbedaan yang ketiga itu terletak di dalam penggolongan biaya produksinya. Ya. Untuk metode harga pokok pesanan, biaya produksinya harus dipisahkan menjadi biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Biaya produksi langsung di sini ya, itu dibebankan kepada produk berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi. Sedangkan biaya produksi yang tidak langsung itu dibebankan kepada produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Di dalam metode harga pokok proses, ya, pembedaan biaya produksi langsung dan produksi tidak langsung itu tidak diperlukan, ya. Terutama jika si perusahaan itu hanya menghasilkan satu macam produk. Karena harga pokok produk per satuan produk itu dihitung setiap akhir bulan. Makanya pada umumnya itu biaya overhead pabrik itu dibebankan kepada produk atas dasar biaya yang sesungguhnya terjadi. Ya. Nah, kemudian untuk pembedaan yang ketiga yaitu unsur biaya yang dikelompokkan dalam biaya overhead pabrik. Di dalam metode harga pokok pesanan, biaya overhead pabrik ini terdiri dari biaya bahan penolong, kemudian ada biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya produksi yang lain selain dari biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja langsung. Di dalam metode ini, biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Untuk metode harga pokok proses, biaya overhead pabrik ini terdiri dari biaya produksi selain biaya bahan baku dan bahan penolong, juga biaya tenaga kerja baik yang langsung maupun tidak langsung. Dalam metode ini, biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi selama periode akuntansi tertentu. Oke. Ya. Di sini ada manfaat dari informasi harga pokok produksi, yaitu yang pertama untuk menentukan harga jual produk, memantau realisasi biaya produksi, kemudian menghitung laba atau rugi periodik, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan di dalam neraca. Yang akan kita bahas ya, yang akan kita pelajari dimulai dari hari ini ya, pertemuan ketiga, yaitu kita akan membahas ini. Metode harga pokok proses tanpa memperhitungkan persediaan produk dalam proses awal, yaitu yang mencakup pertama, metode harga pokok proses yang diterapkan dalam perusahaan yang produknya itu diolah hanya melalui satu departemen produksi. Itu pertemuan hari ini ya yang akan kita bahas. Kemudian minggu depan kita akan masuk ke metode harga pokok proses yang diterapkan dalam perusahaan
yang produknya diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. Kemudian minggu depannya lagi berarti pertemuan kelima ya. Nah, pertemuan kelima itu 5 dan 6 ya. 5 dan 6 itu kita akan membahas mengenai pengaruh terjadinya produk yang hilang di dalam proses terhadap perhitungan harga pokok produksi persatuan. Ya, di mana untuk yang pertemuan ke-5 itu akan membahas produk yang hilang pada awal proses dan pertemuan ke-6 produk yang hilang pada akhir proses. Oke, sekarang kita ke contoh ya, kita ke contoh dari materi metode harga pokok proses ya, di mana produk ini akan diolah melalui satu departemen produksi ya. Kita contoh dulu, nanti kita coba latihannya ya. Nah, misalkan nih katanya PT Argana mengolah produknya secara massal melalui satu departemen produksi. Jumlah biaya yang dikeluarkan selama bulan Januari sebagai berikut ya. Ada apa saja di dalam biaya produksi itu? Ada biaya bahan baku 5 juta, biaya bahan penolong 7.500.000, biaya tenaga kerja 11.250.000, biaya overhead pabrik 16.125.000. Jadi total biaya produksinya sebesar 39.875.000. Oke, ya. Jumlah produk yang dihasilkan selama bulan tersebut yaitu ada produk jadi dan produk dalam proses pada akhir bulan. Produk jadinya 2.000 kilo. Yang masih diproses pada akhir bulan itu ada 500 kilo. Di mana yang 500 kilo ini tingkat penyelesaiannya terdiri dari biaya bahan baku 100%, kemudian bahan penolong 100%, tenaga kerja 50%, dan overhead pabrik 30%. Jadi di sini saya mau tanya, ya, berapa sebenarnya jumlah produk yang masuk sebelumnya? Berarti bahan baku yang masuk berapa kilo? Pintar, 2.500. Jadi masukkan 2.500, 2.000-nya menjadi produk jadi, 500-nya di akhir bulan masih dalam proses. Oke, next. Nah, sekarang kita sini ya. Kita mulai menghitung harga pokok produksi persatuannya. Ya, tadi unsur biaya produksi itu ada 4 ya tadi ya. Bahan baku, penolong, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Total biaya tadi yang di dalam soal ya, 5 juta, 7 juta setengah, 11.250.000, 16.125.000. Totalnya 39.875.000. Nah, kemudian kita mencari unit ekuivalensi. Unit ekuivalensi ini didapat dari rumusnya bagaimana? Saya sudah catat di sini ya. Untuk menghitung unit ekuivalensi sendiri yaitu jumlah produk jadi. Tadi berapa jumlah produk jadinya? 2.000. Ditambah tingkat penyelesaian produk dalam proses. Tadi kan yang ada yang 100%, 50%, ya 30%. Oke. Dikali jumlah produk dalam proses. Jumlah produk dalam prosesnya berapa? 500. Oke, jadi sekarang kita mulai menghitung unit ekuivalensinya. Ini didapat dari mana sih? Yuk coba kita hitung. Untuk yang bahan baku, berarti jumlah produk jadi 2.000. Ditambah tingkat penyelesaiannya 100%. Dikali 500. Hasilnya adalah 2.500. Bahan penolong kebetulan sama ya, tingkat penyelesaiannya 100%. Berarti di sini unit ekuivalensinya akan sama sebesar 2.500. Tenaga kerja berarti 2.000 produk jadinya kan? Tambah tingkat penyelesaiannya 50% kali 500. Oke, jadi 2.250. Oke, untuk yang overhead pabrik berarti ya 2.000 ditambah tingkat penyelesaiannya 30% dikali 500. Hasilnya 2.150. Oke, ya. Nah, kita masukkan ke tabel yang tadi. Nah, ini ya. Nah, total biaya sudah dapat, unit ekuivalensi sudah dapat. Kita cari biaya produksi persatuannya. Rumusnya gimana? Rumusnya adalah total biaya dibagi unit ekuivalensi. Gitu aja ya. Berarti ini bahan baku
dapat 2.000 dari mana? 5 juta dibagi 2.500. 2.000 rupiah. Bahan penolong juga sama. 7.500 bagi 2.500, 3.000. Tenaga kerja 11.250.000 dibagi 2.250 berapa? 5.000. Overhead pabrik 16.125.000 dibagi 2.150 jadi 7.500. Total dari biaya produksi persatuannya sebesar 17.500. Ya. Oke. Sekarang kita ke terakhir nih. Kita akan menghitung harga pokok produk jadinya berapa dan harga pokok persediaan produk dalam prosesnya berapa. Nanti ya dijumlahkan harga pokok produk jadi dengan persediaan produk dalam proses itu, hasilnya harus sama dengan total biaya. Tadi total biaya berapa? 39.875 ya. Nah, harus sama. Sekarang kita hitung dulu untuk harga pokok produk jadi, ya. Harga pokok produk jadi di sini ada dua cara. Yang pertama kita langsung dari 4 biaya produksi kita langsung hitung bisa, ya. Kenapa bisa? Karena semuanya kan namanya produk jadi, berarti udah 100% kan? Nah, gitu. Nanti lain halnya dengan yang persediaan produk dalam proses. Kalau persediaan produk dalam proses bisa langsung dihitung semuanya digabung. Nggak bisa, harus per unsur biaya produksinya. Ya. Nah, sekarang harga pokok produk jadi. Ya. Kalau misalkan kita langsungkan berarti itu rumusnya adalah jumlah produk jadi dikalikan dengan total biaya produksi per satuannya. Per unitnya. Ya. Oke, tadi jumlah produk jadinya berapa? 2.000. Kemudian dikalikan dengan tadi total biaya produksi persatuannya 17.500. Oke, berarti 2.000 dikali 17.500 hasilnya adalah 35 juta. Bu, pengen dipecah deh. Ya, per unsur biaya produksi boleh. Kenapa dipecah? Karena setelah ini kita akan membuat jurnal. Iya, betul. Jurnal harus dirinci. Ya. Nah, jurnal harus dirinci. Jadi makanya di sini kita coba dirinci dulu ya. Untuk biaya bahan baku, saya singkat ya BBB. Gitu ya, BBB biaya bahan baku. Jumlah produk jadinya berapa? 2.000. Terus tadi biaya persatuannya 2.000. Berarti 2.000 kilo kali 2.000 rupiah 4 juta. BBP, biaya bahan penolong. 2.000 kilo dikali 3.000 tadi ya. 6 juta. BTK, biaya tenaga kerja. Berarti yang jadinya 2.000 kilo kali ya 5.000 rupiah didapat 10 juta. Biaya overhead pabrik 2.000 kilo kali 7.500 ya. Jadi 15 juta gitu. Nah, sekarang kita jumlahkan 4 juta tambah 6 juta tambah 10 juta tambah 15 juta hasilnya 35 juta, sama aja ya. Kepentingannya apa? Dirinci untuk jurnal ya. Tapi misalkan nanti pada saat saya kasih latihan soal ya, Bu saya pengen langsung kayak gini aja, nggak apa-apa. Tapi kalau nanti pada saat membuat jurnal harus dirinci, gitu aja ya. Oke, dapat ya 35 juta untuk total harga pokok produk jadi. Nah, sekarang untuk total harga pokok persediaan produk dalam prosesnya. Ya. Biaya bahan baku, ya. Itu rumusnya untuk semuanya itu, ya, yaitu tingkat penyelesaian, ya, dikali jumlah produk dalam proses akhir dikali persatuannya, biaya produksi persatuannya. Ya, masing-masing seperti itu sama.
Nah, sekarang kayak BBB ya, biaya bahan baku berarti 100%. Dikali 500 kilo kan? Dikali 2.000 sama ya. 1 juta. Penolong 100% kali 500 kilo kali 3.000, 1.500.000. Tenaga kerja tingkat penyelesaiannya 50% kali 500 kali 5.000, 1.250.000. Overhead pabrik berarti 30% kali 500 kilo kali 7.500, 1.125.000. Dijumlahkan, ditotalkan menjadi 4.875.000. Oke. Jumlahkan dengan 35 juta, berarti hasilnya adalah 39.875.000. Oke, sama nggak sih sama total biaya tadi? Nah, sama ya. 39.875.000. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Oke. Dalam pembuatan jurnalnya? Ya. Oke. Pembuatan jurnalnya berarti ya, nah seperti ini. Jurnal untuk mencatat biaya bahan baku. Ini dari biaya tadi, biaya produksi ya, yang 5 juta. Jadi jurnalnya adalah barang dalam proses biaya bahan baku di debit, kreditnya adalah persediaan bahan baku ya, sebesar 5 juta. Kemudian untuk mencatat biaya bahan penolong berarti barang dalam proses biaya bahan penolong di debit, kreditnya persediaan bahan penolong sebesar 7.500.000. Untuk mencatat tenaga kerja berarti barang dalam proses biaya tenaga kerja di debit, kreditnya adalah gaji dan upah sebesar 11.250.000. Untuk mencatat overhead pabrik berarti di sini jurnalnya adalah barang dalam proses biaya overhead pabrik di debit, kemudian kreditnya berbagai rekening yang dikredit 16.125.000. Ya, kemudian jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi tadi. Ya, yang berapa tadi? 35 juta ya. Nah, debitnya apa? Persediaan produk jadi. Sebesar yang tadi 35 juta. Kreditnya apa? Nah, ini perinciannya. Gitu ya. Barang dalam proses biaya bahan baku 4 juta ya dikredit. Barang dalam proses biaya bahan penolong 6 juta dikredit. Barang dalam proses biaya tenaga kerja 10 juta, barang dalam proses biaya overhead pabrik 15 juta, sama ya, 35 juta. Oke. Kemudian yang terakhir, jurnal untuk mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses. Nah, ya. Di sini berarti debitnya persediaan produk dalam proses sebesar yang tadi 4.875.000. Kreditnya dirinci juga. Barang dalam proses biaya bahan baku 1 juta, barang dalam proses biaya bahan penolong 1.500.000, barang dalam proses biaya tenaga kerja 1.250.000 dan barang dalam proses biaya overhead pabrik 1.125.000. Oke. Perhitungannya sudah, jurnalnya sudah. Saya tanya lagi, ada yang ditanyakan? Sudah bisa. Oke. Kita coba dengan latihannya ya. Ya, dengan kasusnya ya. Oke. Saya bagikan dulu. Coba nanti dikerjakan ya. Coba ke belakangnya. Coba. Oke. Saya kasih latihan soalnya yang ini. Nah, wow. Ya. Jika diketahui bahwa jumlah yang dimasukkan dalam proses, masuk dalam proses 40.000 unit. Ya. Kemudian pada akhir bulan laporan produksi memperlihatkan jumlah produk jadinya 30.000 unit. Berarti jumlah persediaan produk dalam prosesnya berapa? 10.000. Iya. Masukkan 40.000. Yang jadi 30.000. Masih diproses 10.000. Kemudian dari situ ya,
Untuk yang persediaan produk dalam proses ini, tingkat penyelesaiannya apa saja? Biaya bahan bakunya 100%, tenaga kerja 65%, overhead pabrik 75%. Di sini tidak ada bahan penolong. Ya. Jadi di sini biaya produksinya cuma 3. Ya. Ada biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Nah, sekarang tolong hitung dulu unit ekuivalensi untuk tiap unsur biaya produksinya. Ya. Nah, nanti selanjutnya coba setelah menghitung unit ekuivalensi, mencari biaya produksi per satuannya, terus kemudian menghitung harga pokok produk jadi, menghitung harga pokok produk dalam proses akhir, dan diakhiri dengan jurnal. Oke, silakan kerjakan dulu. Terima kasih kepada Kemendikti-Saintek, tim penilai Serdos, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STANDIM, rekan sejawat dosen, dan tentunya para mahasiswa atas dukungan dan kerjasamanya. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Sampai jumpa dan salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.